Kita lanjutkan mengenai bahasa Indonesia. Ya, kita akan bahas sedikit tentang bahasa Indonesia, yaitu urutan peristiwa dalam teks. Ini adalah pasti kita menjumpai bagaimana urutan peristiwa dalam sebuah teks. Kuncinya kita harus memahami, yang pertama memahami teks. Yang kedua adalah membaca, memahami, kemudian menentukan. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah membaca, ada membaca secara scanning, artinya membaca secara cepat. Yang kedua, ada membaca secara memahami, ada membaca dalam hati, dan ada membaca keras. Yang bagus untuk menentukan urutan cerita, supaya kita memahami, maka kita membaca sebaiknya di dalam hati. Setelah membaca dipahami, kemudian baru kita memahami urutan-urutan peristiwa di dalam teks tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Kalau urutan, sebetulnya itu sama dengan susunan ceritanya. Ya, kalau ibaratnya di dalam kita membuat ringkasan cerita, gitu. Itu sama bentuk urutan cerita. Urutan cerita itu ada 3 macam. Ya, yang pertama namanya urutan teratur. Berarti maksud urutan teratur itu waktunya teratur. Jadi waktu kejadian itu atau waktu yang terdapat di dalam teks itu teratur sekali. Yang kedua tidak teratur. Artinya waktunya di dalam teks itu, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam teks itu tidak teratur. Itu urutan. Ada yang teratur, tidak teratur. Yang ketiga bergabung menjadi teratur dan tidak teratur. Itu pasti di dalam teks pasti ada, kita jumpai seperti itu. Jadi urutan peristiwa di dalam teks itu ada yang teratur, ada tidak teratur, dan ada gabungan kedua-duanya, teratur dan tidak teratur. Kenapa demikian? Karena kalau yang digabung berarti sudah digabung dengan antara waktu yang teratur dan waktu yang tidak teratur. Itu namanya urutan yang tidak teratur atau gabungan kedua peristiwa itu. Baik, bagaimana cara menentukan? Bagaimana cara menentukan peristiwa itu teratur atau tidak teraturnya dalam urutan waktunya? Maka kita harus menggunakan kata adik simbang. Ini yang harus kita lakukan. Harus kita menggunakan di dalam teks itu, mencari permasalahan di dalam teks itu supaya kita tahu urutan peristiwa adalah kita menggunakan pertanyaan adik simbang. Ya, ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan di mana? Ada pertanyaan kapan? Ada pertanyaan siapa? Ada pertanyaan bagaimana? Jadi dengan 5 pertanyaan ini, dalam singkatannya adik simbang, ada kata apa? Ada kata di mana? Ada kata kapan? Ada siapa? Ada bagaimana? Maka kita di dalam peristiwa itu, di dalam teks itu, maka kita akan bisa menentukan urutan peristiwanya. Ya. Kemudian apa? Kata tanya apa? Itu pasti menanyakan sesuatu waktunya. Ya. Kemudian di mana? Itu berarti akan menanyakan kapan hal itu terjadi. Kapan adalah menanyakan waktu juga. Ya, peristiwa itu berlangsung. Atau siapa menanyakan pelaku di dalam teks tersebut.
Bagaimana juga menanyakan keadaan. Maka inilah yang harus kita lakukan untuk menentukan urutan cerita atau peristiwa di dalam sebuah teks. Tadi sudah disampaikan, yang pertama kita harus membaca dengan buku teks tersebut. Ya, baik secara screening atau cepat maupun secara saksama atau dengan secara diam dalam hati. Yang kedua adalah memahami isi teks. Ya, yang ketiga kemudian baru kita membuat suatu kesimpulan atau ringkasan. Kalau dalam istilahnya bahasa Indonesia disebut dengan sinopsis. Itu adalah ringkasan suatu peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Kemudian kita menggunakan untuk menggali urutan peristiwa itu, kita menggunakan kata adiksiba. Ya, ada kata apa, ada kata di mana, ada kata kapan, dan ada kata siapa, dan ada bagaimana. Inilah yang harus kita pergunakan di dalam teks tersebut. Terima kasih. Mudah-mudahan ada